Ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Bambang. Mengkasih Tuhan itu lebih dari samudra. Wah, luar biasa, keren. Lagunya, lagu pujian Pak Bambang ya. Oke, selamat siang. Selamat datang di podcast Kompak Siang. Ya, podcast Kompak Siang hadir setiap hari Senin hingga hari Kamis mulai pukul 13.00 sampai selesai ya. Hari ini kami bersyukur karena kita akan berbincang ke sesi kedua ya dari Ibu Debbie, sesi kedua ya, testimoni sesi kedua, karena masih banyak ini kesaksiannya Ibu Debbie ini narasumber yang spesial ya dari Ibu Debbie yang saat ini sibuk pelayanan pada kaum yang terpinggirkan ya, yang ada di Kolaka. Di mana Kolaka itu? Sulawesi Tenggara. Wow, luar biasa. Ya, alright. Ini adalah pelayanan yang luar biasa ya dari Ibu Debbie ya. Kalau orang nggak tahan lah dengan kaum yang terpinggirkan ya. Kami juga ingin menyambut semua orang yang telah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, Facebook dan Instagram. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, and share, serta tekan ya lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update dari konten-konten kami. Ya, kita mulai perbincangan hari ini dengan penuh sukacita, dan biarlah perbincangan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan hari ini, ya kita kenal dulu ya. Ya, kita kenal lebih dalam tentang kompak ya. Karena apa? Pepatah dunia bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Luar biasa ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Itu pepatah dunia. Tapi firman Tuhan enggak. Ya, firman Tuhan tidak pernah bicara itu. Firman Tuhan bicara apa? Tak kenal maka binasa. Ya dong. Tak kenal Tuhan, ya, tak kenal Tuhan kita yang sang juru selamat, ya kita pasti binasa. Hosea 4 ayat 6 kan? Ya, kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun itu, baik gereja, pendeta, maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook, atau Instagram, kami mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ya ke komunitas yang lain, karena ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ya, seperti juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu semua adalah akan menjadi saksi-saksiku ya. Mari kita bersama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa mewartakan kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita melanjutkan, ada satu hal yang penting yang saya harus sampaikan pada seluruh pemirsa yang bergabung melalui virtual Zoom, YouTube, Facebook, dan Instagram. Podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual dari para narasumber dalam perjumpaan pribadi mereka dengan Kristus ya. Podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelek-jelekkan kepercayaan yang lain ya. Kami percaya bahwa setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing, dan dalam podcast ini kita hanya membahas bagaimana narasumber mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka ya. Oke, mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan penuh sukacita. Ya, sebelum mulai podcast yang hari ini, saya ajak semua tunduk kepala, kita satukan hati kita ya
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Bapa yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada, sehingga kami boleh mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat podcast Kompak Siang ini. Terima kasih atas setiap pemirsa yang Bapak telah utus untuk hadir di virtual Zoom, YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Hari ini, siang hari ini kami menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami, Ibu Debbie, yang telah Bapak pakai untuk melayani anak-anak yang terpinggirkan, anak-anak pemulung di kota Kolaka, di Sulawesi Tenggara. Kiranya setiap kesaksian yang disampaikan hari ini oleh Ibu Debbie dapat menguatkan iman, memberikan inspirasi, dan membawa perubahan bagi setiap hati, telinga yang mendengar. Kami juga memohon perlindungan Bapak atas seluruh acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Bapak yang memimpin dan menjaga agar tidak ada gangguan baik secara teknis maupun secara rohani. Kami mau tolak setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan yang mencoba menghalangi penyampaian firman dan kesaksian dari Engkau Tuhan. Kiranya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, dan biarlah hanya nama Bapa yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, sampai hari ini ya, menarik ya, karena kita akan menyampaikan sesi kedua ya dari Ibu Debbie ini. Ada yang belum tuntas karena waktu nggak banyak ya. Jadi ada banyak kesaksian dari Ibu Debbie, pengalaman spiritualnya ya. It's gonna be very exclusive and it's gonna be very inspiring. Oke, masih bersama narasumber kami Ibu Debbie di podcast Kompak Siang ya. Dan teman-teman yang saat ini ada di YouTube channel, jangan lupa ya tekan tombol notifikasinya ya. Supaya Anda selalu mendapatkan update dari konten kami. Oke, alright. Oke, Bu Debbie, what's life like? Mantap ya. Oke. Bisa lanjutkan aja sesi yang kemarin itu. Ya boleh dilanjutkan saja. Yang kemarin sesi pertama, sesi kedua nanti bisa teman-teman akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya berikan karpet merah untuk Ibu Debbie. The time start now. The floor is yours. Alright. Iya, terima kasih. Shalom para pendengar, para pemirsa seluruh Kompak ya yang mengikuti pada siang hari ini, mau secara live ataupun melalui YouTube dan Instagram ataupun Facebook. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau mensubscribe ya untuk tayangan-tayangan kita di Kompak ya. Kalau minggu lalu menceritakan bagaimana ya sampai saya bisa terima Tuhan, ya itu semua proses cukup panjang. Amin. Sangat-sangat panjang, karena kalau orang lihat tidak segampang-gampang itu kita mengikuti Yesus ya. Dan kadang orang berpikir ikut Yesus itu sangat gampang, maksudnya ya sangat gampang. Sebenarnya sama sekali tidak gampang, karena ada daging yang harus kita kuburkan, ada kedagingan yang harus kita matikan di dalam hal itu. Amin. Ya, kalau mau diceritakan tentang pengalaman mengikut Kristus, jatuh bangun ya, awal saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya masih kayak awalnya saya cerita itu di sesi pertama, saya masih narkoba, masih
mabuk-mabuk ya, masih merokok, iya itu pastinya ya kena satu paket. Jadi di situ masih jatuh bangun. Tapi karena kita sudah terima Yesus, pada saat kita terima Yesus itu Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir kita eh, kita sebelum terima Yesus ya memang tidak ada Roh Kudus ya, tapi pada saat kita terima Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat yang eh, kita terjerumus di dalam dunia-dunia keduniawian ya, kadang Roh Kudus itu menegur kita, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya sudah terima Yesus, saya masih narkoba. Satu waktu saya diajak teman ya pergi di salah satu eh, hotel, jadi saya pergi Jadi pada saat masuk di room itu, di TV di kamar itu kontak dengan kamera sampai di parkiran. Nah, itu Inex itu dengan sabu-sabu itu sudah tergeletak di atas meja, sudah tinggal dinikmati. Dan pada saat itu saya lihat itu ada 5 atau 6 orang polisi grebek hotel itu. Jadi saya sempat bayangkan Inex yang sudah di tangan saya itu buang di belakang kursi yang saya duduk. Dan itulah ajaibnya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita di ruangan itu, bisa-bisanya itu Inex dengan sabu tidak ditemukan Bapak Ibu. Padahal hanya di belakang kursi. Kita disuruh berhenti berdiri semua digeledah, digeledah apa semua. Dan dulu kan kalau kita ditangkap tidak bilang langsung tangkap periksa urin ya, tidaklah. Yang penting ditangkap ada barang bukti langsung dibawa. Pada saat itu saya inisiatif, saya langsung buang di belakang kursi. Dan betul-betul Tuhan ajaib sekali. Kami semua tidak didapati hal itu. Itu ruangan dibongkar tidak didapat Bapak Ibu. Sama sekali tidak didapat, akhirnya terlepas. Disitulah awal saya bilang ini, Tuhan betul-betul Tuhan lindungi saya. Dari situlah saya stop dan berhenti awal narkoba itu. Karena bukan bilang apa, disitulah. Dan yang satu hal yang saya mau bilang, perubahan itu bagi kita orang tua harus melalui kita. Bukan kita menyuruh anak bertobat, suruh anak-anak berubah, kita orang tua tidak berubah. Saya mau menceritakan sedikit, saya kalau pergi sama anak, suami, keponakan itu. Jadi suami saya, anak, keponakan itu kalau 4 orang asik banget gitu. Selesai kalau masih lagi lanjut ke hotel gitu. Saya buka room ke hotel. Dan itulah yang salah satu hal yang sama sekali kadang kalau saya berpikir hal yang tidak masuk akal bagi saya. Lama-lama di situ saya langsung ambil inisiatif, saya berubah. Anak laki-laki saya, begitu saya berubah, dia berubah juga. Keponakan saya berubah juga. Suami langsung berubah ya di situ. Jadi saya ambil pelajaran, kalau kita mau anak-anak kita berubah, kita dulu yang berubah. Saya berhenti minum, anak saya berhenti minum. Saya berhenti rokok, anak saya ikut juga berhenti rokok. Akhirnya kami semua tidak merokok. Yang masih minum-minum suamiku, I don't care. Ya. Kalau I don't care, ya. Jadi disitulah salah satu perubahan. Bu Dewi, apa yang menyebabkan Ibu kok berubah? Kan enak itu. Barang itu kan enak. Kenapa Ya, kok bisa stop? Kenapa? ya, Siapa yang motivasi apa? secara Dari mana? dunia sih memang, ya, secara dunia memang enak. Yang haram-haram itu enak lah Pak. Yang tidak enak itu kalau yang halal. Kalau haram itu enak semua ya. Ya, saya ambil inisiatif berubah itu ya karena apa ya?
Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saya, sehingga saya bisa berubah. Kalau saya tidak terima Yesus, mungkin masih tetap ya saya penjudi. Mau dikatakan kalau judi itu sampai saya ditangkap, yang tangkap juga, yang nyuruh tangkap juga mama saya sendiri. Karena sudah sering saya ditegur, tidak pernah dengar. Akhirnya saya dilapor polisi. Saya 5 orang ditangkap, sudah harus keluar. Mamaku bilang jangan dikasih keluar, nambah lagi. Jadi gitu. Jadi kalau bilang dunia-dunia sudah ini ya, maksudnya sudah waktunya. Jadi untuk para orang-orang tua di luar sana, pesan saya kalau kalian mau anak-anak kalian berubah, kita dululah yang berubah. Karena Amin. kita adalah patron buat anak-anak ya. Di situ saya belajar saya harus berubah di sini. Padahal kalau eh, kehidupan, kalau mau dirasakan kehidupan dunia, Pak Andre, sebenarnya apa sih yang mau dicari ya pada saat saya kenal Yesus, tapi pada saat saya belum kenal Yesus, kalau mau dikatakan kena, terus terang, saya juga kawin kontrak, kayak sempat kawin kontrak dengan orang bule, orang Amerika. Saya punya anak putri satu. Kalau mau dikatakan uang di atas uang, tapi begitu. Sebenarnya kesenangan dunia itu tidak ada ininya lah. Saya narkoba itu sampai jual rumah, sampai jual celana jeans untuk mendapatkan sabu-sabu itu. Tapi Hmm. pada saat saya kenal Kristus, apa yang Paulus bilang? Dahulu yang dia lakukan itu setelah dia mengenal Kristus, semuanya dianggap sampah. Sampah. Pada saat saya terima Kristus dan saya mengalami Tuhan, semuanya itu saya anggap sampah. Kalau saya rewind berpikir ke belakang, saya kayak ngeri. Nggak deh, sekarang lah nggak. Aduh Tuhan, terima kasih. Kau sudah selamatkan hidupku. Kadang-kadang Amin. waktu kalau saat-saat sekarang, kalau saya rewind kehidupanku, kayak kayak apa film gitu. Saya tahun ini saya gini, saya langsung bilang Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Karena semuanya karena Tuhan nih. Kalau mau dikatakan, aduh tidak ada. Dan saya bilang, apa sih di dunia ini? Kehidupan dunia hanya sementara. Saya terus terang menikmati dunia itu. Kayak gimana ya? Datang kayak air, keluarnya juga kayak air. Ya kan? Karena hasil inilah yang Tuhan tidak berkenan gitu. Tuhan tidak berkati gitu. Jadi datangnya kayak air, mengalirnya juga kayak air. Dan pada satu titik saya coba berdagang pisang goreng, ubi goreng. Nah, Oh, oke. kuku saya kan panjang-panjang, kuku saya panjang. Jadi baru enggak pernah kalau enggak pakai kuteks, itu pakai kuteks setiap minggu saya ganti. Nah, pada saat saya mau berubah, saya ambil inisiatif. Saya tidak mau dapat uang lagi hasil melacur. Tidak. Saya mau dapat uang benar-benar hasil dari payah yang Tuhan kasih. Dan saya pegang uang 1.000 itu di tahun 2002, 2003 itu saya dapat uang 1.000 itu. Tuhan, aduh saya rasa, kayak gembira sekali kayak dapat uang 100.000. Padahal kalau mau dikatakan dulu, aduh juta-juta pegang-pegang duit gitu. Tapi Hmm. hasil keringat sendiri itu 1.000 rupiah itu sangat berarti sekali. Saya Amin. jual-jual pisang goreng, saya jual ubi goreng, anak saya masih SMA yang sekarang di Kendari itu, dan disitulah dia juga akhirnya dia berhenti, pilihnya stop semua, ndak ada narkoba, ndak ada apa. Ya, Akhirnya saya beralih ke jual pisang goreng, ubi ya. goreng Sebentar, sebentar itu. Bu Debi. Ya. Bu Debi kan dari orang percaya. Kan dulu kan tahu ya, 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Kamu telah dibeli ya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini tubuh malah dirusak-rusak dengan hal-hal narkotika, narkoba segala macam. Kan tahu nih ayat ini 1 Kor 6:20, ya enggak?
Ya tak? Nggak pernah baca Alkitab. Ah, nggak pernah baca Alkitab, jadi nggak tahu itu ayat itu. 1 Korintus Nggak tahu. 6:20. Ah, oke. Tidak. Nggak tahu, kami tahu kan ke bahwa Nggak Bu pernah. Debi, Bu Debi Tidak telah tahu, Pak. telah ditebus, tahu kan? Kita kita harusnya Iya, binasa, tapi kan kita ditebus. Jadi apa? iya tahu. Hah? Lalu, Walaupun sudah terima Kristus, tapi tidak pernah baca Alkitab. oke. Jadi tidak tahu, cuma baptis doang aja. Terima Yesus dan Juru Selamat. Nah, Kalau kita mau itu kan konseling dulu ya. Habis konseling langsung dibiur, masuk di air, habis itu sudah. Ya sudah, anggap aja. Jadi tidak ada pemikiran bilang, saya sudah ditebus itu. Enggak. Itu lama baru Roh Kudus bisa hadir dalam kehidupan saya. Pada saat itu saya waktu dibaptis kan ada katekisasi kan? Ada nggak? tidak. Ah, oke, Enggak. oke, oke. Jadi tidak Jadi ada waktu itu ya? di TBRS itu kita ibadah, jadi yang siapa mau dibaptis isi form, ada pertanyaan-pertanyaan di situ, ya sudah diisi, habis itu dibaptis, ya sudah. Jadi Oh, di situ belum, makanya habis itu jatuh bangun juga ya di ndak inilah, sampai saya kan merokok, jadi saya kalau pergi temani pendeta saya Ibu Rosdiana Mukhtar dengan suaminya pergi pelayanan hari Minggu, dia tahu kalau hari Minggu masuk gereja saya turun ke parkiran merokok. Orang khotbah di atas merokok. Jadi pendeta saya tahu kalau dia lihat saya tidak ada di ruangan, dia tahu bilang saya merokok. Saya melayani, pergi temani dia pelayanan, dia duduk di sana, saya duduk tempat lain, saya merokok. oke, Tidak, oke. Jadi, kadang dia bilang saya tidak bisa mengubah kamu, nanti iya, Tuhan yang ubah. Saya cuma oke, bilang tubuhmu itu bait Allah. Ya iya, is okay. Tapi masuk sini, masuk kiri, keluar kanan. Tidak iya, pernah, karena gimana ya? oke, ya, Jadi oke. Jadi nggak tahu ya apa esensi baptisan ya, dibangkitkan bersama Kristus. Bahwa, nanti akhir-akhir sudah tua baru tahu esensi. Saya tahu esensi itu waktu saya saya sekolah Alkitab ya. Dan itu juga panggilan waktu sekolah Alkitab itu memang benar-benar Tuhan bicara. Jadi saya alami benar-benar pertobatan itu pada saat suami saya yang saya kasih tinggal itu dia ke Jakarta, eh, dia bilang mau ke Jakarta, ke Surabaya, terus ke Jakarta ketemu anaknya yang saya izinkan. Akhirnya saya jual-jual itu pisang goreng, jual ubah. Saya pikir ah kalau saya balik eh, cari uang kayak anu kan ditawarin, kayak saya kan bela diri ya, ditawarin kayak kasih latih polisi di Poltabes ya, saya kasih melatih karate di situ. Tapi kan saya ndak sampai di situ. Terus jadi mami-mami gitu kayak di karaoke gitu. Itu tawaran banyak sekali untuk saya pegang satu karaoke jadi mami. Banyak tawaran karena mereka kan tahu habis saya dari dunia itu. Saya nggak ambil semua padahal gajinya di situ ada. Ya mau dibilang apa sih? Kalau mau dipikir jadi mami enak, ya kan? Pendeknya fasilitas di situ enak. Cuman saya pikir anda ada gunanya, mendingan saya nggak mau. Akhirnya disitulah saatnya saya jual pisang goreng dengan ubi di oke, emperan rumah orang. ya, Itu di ini, situ. ya sebentar. Ibu Debi kan orang melihat ya, masyarakat melihat, teman-teman melihat. Wah, Bu Debi dulu hidupnya glamor. Kok tiba-tiba jual pisang goreng? Apa komentar dari mereka-mereka? Ada nggak komentar mereka? Sama sekali tidak. Yang malah malah saya bangga, maksudnya saya bangga saya bisa tinggalkan duniaku yang begitu glamor, saya bisa hidup apa adanya. Oke, Saya di situlah saatnya saya ini habis jual pisang gitu, saya masih ingat dulu kan belum ada handphone ya, masih pakai telepon-telepon jalanan itu yang pakai koin ya. oke. Saya telepon, kadang telepon suamiku di Jakarta, dia bilang apa? Eh, kalau kamu mau kawin kawin aja, oke.
Akhirnya saya ambil inisiatif, saya jual barang-barang semua, saya ke Jakarta. Saya mau cari tahu, saya ke mertua saya bilang, Mas, saya mau ke Jakarta. Iya, jadi saya ke adiknya di Jakarta, ternyata dia dengan istrinya lari ke Surabaya. Akhirnya saya balik lagi. Saya balik ke Makassar itu tidak lama ada sahabat saya, dia seorang penyanyi ya, penyanyi sangat-sangat terkenal di Makassar, penyanyi dangdut. Dia ngajak saya, dia bilang, KG, bagaimana kalau jadi manajerku ya, manajerku. Saya bilang oke. Akhirnya saya ikut, kebetulan dia kawin dengan bupati ya, Bupati Polmas. Akhirnya saya ikut mereka ke Jakarta, saya kasih tinggal anak saya di Makassar. Yang laki-laki karena dia tinggal berdua kayak saya sama Michael ini. Saya berangkat ke Jakarta, saya sama Meti, akhirnya saya tinggal di sana. Jadi Meti gaji saya dikirim ke anak saya untuk hidup. Dan pada saat saya kembali, suami saya balik gitu. Dia mau balik. Jadi anak saya memang awalnya tidak respon karena saya pikirkan ya dia kan masih suami sah. Jadi ya kami balik baik. Dan di tahun 2005 dia dipanggil main awalnya dia dipanggil main di Kendari oleh salah satu wali kota, wakil wali kota untuk main di hotelnya. Ya kami hijrah ke Kendari. Di situ awal kami hijrah ke Kendari. Jadi bukan bilang apa ya, kalau mau dikatakan pertobatan itu ya memang jatuh bangun ya, tapi kembali lagi ke individunya, ke manusianya. Kalau benar-benar kita mengalami Kristus, jadi di Kendari lah saya dibentuk. Oke. Di Kendari dibentuk, saya dibentuk di salah satu gereja, gereja Petra. Saya dibentuk di situ, walaupun berganti-ganti gembala, tapi disitulah saya dibentuk. Ya, kalau mau dikatakan dibentuk juga sebenarnya bisa ya, mau pindah-pindah gereja, tapi saya berpikiran begini, kalau saya pindah gereja berarti kan saya start dari awal, pelajari lagi, Oke. start dari awal. Jadi apapun masalah dalam gereja, saya tidak pernah pindah, saya tetap Oke. di situ saja. Karena saya berpikir begini, satu waktu masalah ini akan berakhir gitu. Jadi kalau kita pindah-pindah gereja bagaimana bisa bertumbuh? Nah, di tahun Oke. 2012 saya pendeta saya bilang gini, Ibu Ge ada buka sekolah Alkitab, mau enggak? Saya bilang kami dukung. Saya bilang iya saya mau. Disitulah saya ambil inisiatif saya sekolah Alkitab. Oke, Saya sebentar, tinggalkan sebentar, Michael sebentar masih Bu Debi. umur berapa? Sebelum terlalu jauh ya. Nah, teman-teman, siapkan pertanyaan ya. Nah, saya mau bertanya dulu ya. Bu Debi. Bu Debi itu betul-betul mengalami ibaratnya hidup yang roller coaster ya. Yang tadinya di atas serba enak, serba instan. Apapun ada ya enggak? Apapun ada. Tiba-tiba begitu jatuh, ikut Tuhan malah bertobat malah jatuh. Pisang goreng. Apa yang ada di pikiran Ibu Debi? Loh, Tuhan saya kan jadi anakmu. Saya ikut Tuhan. Kenapa hidup saya kok malah susah? Kemana engkau Tuhan? Kemana Tuhan? Aku kan anakmu. Kenapa begini? Sampai seperti ini hidup saya. Pernah nggak mengalami pertanyaan itu ada di dalam benak Ibu Debi? Dekat. Enggak pernah, enggak pernah terbayangkan saya bilang Tuhan kenapa harus begini, harus begini. Malah yang saya pertanyakan yang saat ini kenapa saya harus tinggal di adikku yang beda agama gitu. Kenapa bukan sama anak saya? Ya itu yang pertanyaan. Tapi kalau bilang kehidupan enggak pernah saya bertanya Tuhan kenapa begini, kenapa enggak pernah. Karena saya selalu berpikiran begini, Tuhan izinkan untuk memproses saya, untuk mengubah karakter-karakter buruk saya di situ. Jadi enggak pernah Oke. saya ke Tuhan gitu. Ya. Malah yang pertanyaan itu saya tanya ke Tuhan ya, kenapa saya harus di sini gitu. Oke. Karena mau dikatakan ya, tinggal dengan adik saya saat ini itu yang lebih berat daripada dulu saya
kehidupan saya waktu awal saya terima Yesus, saya jatuh bangun. Disinilah yang paling berat. Karena Oke. tidak seiman. Nomor satu, saya tidak bisa leluasa bikin ibadah rumah tangga di sini, tidak bisa panggil teman gereja datang di rumah di sini beribadah, sama sekali tidak bisa. Gitu, Oke. bukan Ya. tidak bisa. Adik saya mungkin pasti terima, cuman kan tidak nyaman, Ya. tidak nyaman, ya kan? Ya. Itu Betul. yang jadi beban buat saya. Tapi kalau Oke. yang masa lalu itu enggak sama sekali enggak ada beban. Tidak ada Enggak. beban ya. Iya, sama Dari sekali tidak. kehidupan yang di awang-awang ya. Ya, terus langsung jual pisang goreng lah, jual inilah, jual itulah. Wih, apa ini? Kenapa saya anak Tuhan kok sepertinya saya terlunta-lunta dalam tanda kutip ya. Seperti itu, tapi ternyata tidak mempengaruhi ya. Nah, cara Enggak berpikir. sama sekali. Oke, very good. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon. Ya, rupanya Tuhan proses dengan bentuk yang lain. Iya. Ikut sama adik yang tidak seiman. Inilah training groundnya, inilah training centernya. Tuhan akan, ya training centernya kita tidak pernah tahu ke depannya. Tuhan tahu ke depannya, tapi kita kan nggak tahu, ya kita tahu. Iya, benar. Pasti untuk memperkuat sayap-sayap kita, sayap-sayap Ibu Debbie, ya, sayap-sayap iman, supaya kuat. Mungkin dengan teladan yang Ibu Debbie tunjukkan, bukan tidak mungkin adiknya bisa bertobat, bisa nggak? Bisa. Ya, amin. bisa. Ya, itu tetap lakukan. Pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yang kita tidak pernah tahu. We never know. Oke. Ya, Pak Bambang mau bertanya, silakan Pak Bambang. Ya. Iya Pak. Silakan, ya, monggo. Baik Bu Debbie. Ketemu lagi iya, Bu ya. Pak. Ya, sama-sama. Iya, tadi saya mau bertanya ini. Saya sekarang Ibu dalam kegiatannya apa Bu sekarang? Kegiatannya masih seperti biasa melayani, terus ke gereja, pelayanan di gereja itu aja. Yang di tempat di kumuh itu dulu Bu ya? Di tempat-tempat yang iya masih ya. Pemulung iya masih, cuman ini kan musim hujan jadi saya enggak pergi ke sana. Oh gitu ya, baik Bu. Jadi gitu. Jadi saya mendengarkan ceritanya. Sekarang sudah tidak merokok Bu ya? Iya. Kalau bilang dulu satu hari bisa 5-6 bungkus. Wah, itu ya. Terus sekarang tidak merokok kan Bu? Tidak. Tidak. Kenapa Bu? Kan enak ngerokok. Ya ngapain? Ya emang enak. Iya. Iyalah. Kenapa ditinggalin? Emang enak enggak merokok? Kalau emang enak merokok itu. Iya, terus ya dari kenapa kesadaran ditinggalin sendiri. Ya, maksud ya saya mau berhenti begini aja. Bu. Ya, maksud saya begini, bagaimana Ibu sekarang tidak merokok, yang memotivasi, mendorong Ibu tidak merokok, yang dulu bisa habis satu hari 5 bungkus, itu tidak main-main itu. Saya aja yang 2 bungkus saja juga sudah berat untuk melepaskannya. Tapi kan perlu motivasi ya. Ini yang perlu bisa disampaikan kepada kita. Sebenarnya walaupun orang suruh ya, kan di rokok itu kan ada ditulis kan, merokok menyebabkan impoten, merokok dinikmati Pak Bambang, ya enggak? Nah, jadi kalau mau ditanya merokok ini ya jangan dibaca supaya kita enggak terpengaruh. Itu. Jadi kalau beli rokok langsung beli, langsung buka, langsung isap. Jangan dibaca. Merokok merusak, menjadi impoten. Merokok bisa mandul. Merokok bisa merusakkan paru-paru. Jangan dibaca. Ya beli langsung nikmati. Ya itu motivasinya kembali ke kita ya. Kalau memang kita mau berhenti itu tidak bilang dari 5 bungkus turun dulu deh.
jadinya 4 bungkus, ya kan Oh, tidak. ya, Dari 4 turun deh 3, ya enggak gitu. ya, ya. Saya Jadi, awalnya berhenti saya bergaul dengan orang yang tidak merokok. hmm, Jadi saya enggak merokok. Kapan saya bergaul dengan orang merokok, pasti saya merokok. ya, Jadi ya. kalau saya di tempat pelayanan berbulan-bulan enggak merokok. Nah, di situ Hmm, yang menjadi motivasi untuk saya berhenti. Tidak ya, orang kalau bilang, ya Pak. ya Ibu. Kalau pandangan Alkitabiah, Bu, maksud saya bisa disampaikan kepada kita. Ya, kalau pandangan Pengalaman. Alkitabiah kan di dalam Alkitab tidak ada dibilang jangan merokok, Ya, ya berarti boleh, Bu, jangan ya. minum, ya kan? Jadi boleh. Ya, sebenarnya boleh tidak bolehnya kan sebenarnya enggak dosa juga ya. Karena kan di Oh, Alkitab bilang apa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi bukan hanya nah, merokok dengan minum, nah, perkataan-perkataan Ah, perkataan-perkataan kasar, iya, perkataan-perkataan iya, yang maki-maki itu juga dari tubuh kita kan. Jadi bukan cuma betul. karena merokok atau minum, enggak Nah, gitu. iya, Jangan pendeknya semua dari dalam, ya kan? Jadi bukan dibilang tidak boleh merokok atau boleh merokok, ya kembali ke kita. iya, Kalau kita tahu itu kesehatan buat kita, ya iya, jangan. Itu. Jadi begini, hmm, firman Tuhan itu tubuhmu adalah bait Allah. Jadi itu firman iya, Tuhan itu hanya warning buat kita. Kalau kita tahu bahwa itu baik untuk tubuh kita, ya kita lakukan. Kalau tidak baik bagi tubuh kita, jangan kita lakukan. Gitu. iya, Kayak ada orang bilang kalau mau berhenti merokok isap gula-gula. Saya kalau isap gula-gula Pak, apa langit-langit saya luka gitu. Makan jadi, coklat badanku tuh. Jadi enggak sama sekali iya, tidak itu. betul, Bu. Baik, Bu. Jadi kalau saya ambil dari apa yang disampaikan Ibu Debbie, mengapa kita tidak boleh merokok, tidak boleh minum-minum minuman-minuman yang memabukkan. Itu tadi sudah benar itu nyerempet Cukup anu. 1 bulan 1 kali Iya. Pak minum boleh. Boleh kalau Ah, minum 1 bulan 1 kali awal bulan. Minum anggur aja 1 sploki, anggur iya, perjamuan. Ya enggak? iya. Jadi Iya. begini Bu, tadi saya mau jelaskan secara Alkitabiah mengapa kita harus melepaskan merokok, kemudian kita melepaskan minuman-minuman yang memabukkan sehingga kita mabuk itu. Karena tadi sudah disinggung oleh Ibu bahwa kita adalah bait Allah. Nah, bait Allah itu adalah karena tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan aku tinggal di dalam kamu di dalam Korintus itu Bu, 1 Korintus 6, 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6. Maka Allah akan tinggal tinggal kepada kita ketika bait kita ini adalah kudus karena Allah itu kudus. Makanya kalau kita mau ingin Allah itu tinggal di dalam kita, maka kita harus bait Allah kita ini hidup dalam kekudusan gitu. Maksudnya itu Bu, yang nggak ada yang Ya, larang, memang tidak ya tertulis, emang benar. tapi Sekarang ya, pertanyaan saya begini, kan tubuhmu adalah bait Allah. ya, Apa beda? Saya mau tanya, minum dengan merokok. Apa bedanya dengan kita mengeluarkan caci maki ke orang dengan perselingkuhan, ya kan? Apa bedanya? Itu kan yang tubuh, gitu. Kita ya, bilang jangan merokok dosa, minum dosa, sedangkan kita lakukan hal-hal seumpamanya kayak persinahan. Kedua, kayak keluar kata-kata kotor, ya. ya Apa itu Ibu. enggak dosa? Ya kan akhirnya kan sama. Jadi kita tubuhmu adalah bait Allah, ya semuanya enggak bisa dilakukan. Persinahan enggak boleh, oh, apa namanya, keluar kata-kata makian, sedikit orang gini maki semua Iya, semua nama-nama binatang, ya itu kan sama aja merusak tubuh kita. Jadi bukan bilang merokok itu tidak boleh dengan minum, ya kembali ke individunya. Walaupun kita sekalipun kan Tuhan itu kan tidak tidak mengharuskan. Tuhan memberi kita pilihan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran,
kalau kita mau selamat ya kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau selamat ya tidak usah. Ya kan hidup ini kan pilihan. Bagaimana Pak Bambang? Ya Ya enggak? Bu, jadi mengapa tidak tertulis? Karena hal-hal kecil itu tidak tertulis. Sesungguhnya sudah tertulis di dalam 1 Korintus 3 itu. Itu mewakili keseluruhan. Ya, Iya, itu. Jadi itulah saya bilang. ya, Cuman kan itu. Itulah, kadang itulah Alkitab. orang begini. Ya, makanya Ibu tadi Ya, katakan kadang kan pendeta gini. bagaimana kalau kita mengungkapkan kata-kata yang kotor misalkan ya Ibu nanti baca di dalam Zakaria. Ya, kitab Zakaria 8 ayat yang ke-16. Inilah hal-hal yang kubenci, sudah bilang gitu. Kalau sudah dibenci Tuhan kan berarti suatu perbuatan dosa karena Allah itu kudus. Iya benar. Jadi kalau sudah mengatakan begitu, hal-hal yang tidak disukai Tuhan itu adalah satu perbuatan yang tidak benar. Artinya perbuatan yang melanggar kebenaran Allah atau dosa. Makanya di dalam Zakaria 8 ayat 16 katakan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar. Artinya kita tidak boleh mengatakan kotor. Seorang kepada yang lain, lakukanlah hukum yang benar, artinya harus melakukan firman. Ya, nanti kalau dibaca, yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Itu sama, Bu. Itu juga disukai. Nah, kata yang terakhir, sebab semuanya itu ku benci, demikian firman Tuhan. Jadi maksud saya, bagus Bu, tadi sudah disampaikan bahwa itu yang saya inginkan, jawaban dari Ibu bahwa motivasi mengapa kita meninggalkan rokok seperti saya. Karena saya tahu memang tidak ada hanya tidak tersirat secara nyata gitu, secara kontak bahwa rokok tidak boleh. Tetapi ada kata-kata yang mengakibatkan langit-langit di mulutmu itu, penyebab itu ada yang menyebabkan kerusakan dalam langit-langit mulut kita itu ya apa yang kita makan dan minum dan kita isap itu, maksudnya begitu. Memang tidak tersirat, tidak boleh merokok, begitu Ibu ya, maksud saya itu. Tuhan memberkati. Luar biasa Iya. Bu. Amin. Ya. Iya, cuma kan kadang orang begini, orang melakukan seumpamanya ya Pak Bambang kayak merokok gitu. Selalu kan identiknya kalau hamba Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi hanya itunya doang, itu diulang-ulang. Padahal mereka tidak tahu bahwa kalau orang juga berkata kotor itu kan merusak tubuh, ya kan? Bersinah juga merusak Iya, tubuh. Jadi kata-kata itu sebenarnya menyangkut semuanya. Cuman orang kalau bilang, ini kalau dia negur, dia lihat seumpamanya temannya masih merokok, langsung nasihati, tubuhmu itu bait Allah. Tapi dia sendiri masih keluar kata kotor, dia tidak sadar bahwa dia juga merusak bait Allah gitu. Ya, itu iya, maksud saya. iya, Jadi iya, motivasi saya ya kembali ke manusianya ya Pak Bambang. Kalau betul. memang dia mau, karena bukan kita tidak bisa pungkiri banyak hamba-hamba Tuhan sudah pendeta selesai khotbah di mimbar masih merokok. Itu yang saya lihat kebanyakan di gereja GPIB ya. Mereka habis mimbar masih turun merokok. Ya, masih habis khotbah turun dari mimbar merokok, langsung nyabut. Ya iya itu di mata saya sendiri. Turun dari mimbar habis salam dari jemaat langsung ambil di kantong merokok gitu. Ya, jadi eh, kembali ke kita kalau bagi saya sih begini. Saya tidak pernah mau apa ya menghakimi orang, enggak. Maksud saya kalau dia tahu kebenaran untuk dia lah, kalau dia mau lakukan atau tidak untuk dia. Karena kita kan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan masing-masing ya. Jadi kita hamba Tuhan yang sudah tahu kebenaran, kita wajib menyampaikan. Nah, gitu. Kalau dia bertobat, puji Tuhan. Ya enggak? Kalau dia bertobat, puji Tuhan. Masuk surga, kita aman. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, kita tahu kebenaran, kita tidak menyampaikan orang itu mati, kita yang tanggung Ya. dosanya. Betul. Iya enggak? Ya. Jadi sampaikan aja urusan dia bertobat atau tidak ya urusannya.
Jadi kita Amin. enggak perlu bilang kita kamu harus begini ya, kamu harus saya prinsipku begini Pak Andre, Pak Bambang. Saya tahu kebenaran. Saya sampaikan. Kalau dia mau ikuti atau tidak ya urusan dia, ya kan karena hidup ini pilihan gitu. Kalau mau selamat ya ikut gitu. Kayak banyaklah hal-hal. Jadi yang menjadi motivasi buat saya kalau bilang kita ikut Tuhan itu sebenarnya rada-rada susah, tapi ada damai sejahtera. Amin. Iya, Ya. kayak kalau Amin. mau Amin. dilihat background saya di belakang, sebenarnya agak enak. Maksudnya, enggak deh, untuk saat ini sudah enggak yang saya pikirkan bagaimana ke depannya kayak Paulus bilang kan, apa yang dahulu kok anggap Sampah. Ya. sampah Ya. setelah mengikut Kristus, ya kan kok anggap rugi. Jadi saya tidak pernah, cuma kadang saya flashback lagi, pada saat saya flashback saya langsung bilang, itu yang saya kagumnya kalau saya flashback, Tuhan terima kasih. Karena kalau mau dilihat kehidupan sekarang, ya terus terang Pak Bambang, Pak Andre ya para pemirsa, saat ini saya anggap diri saya itu orang yang paling kaya. Amin. Ya, saya beranggapan di dompet saya, di rekening saya itu kadang di apa di HP saya banking kadang 38.000, saya cuma lihat 38 juta gitu. Amin. Kok nolnya enggak nol titik, dikasih titik dong, tambah nol titik lagi gitu. Jadi Oke. itu ada damai sejahtera gitu. Daripada Amin. saya yang berglamur, saya enggak damai sejahtera pada saat saya kekurangan. Ya. eh, yang penting saya masih bisa makan, ya Ya. saya masih Bersyukur. bisa lakukan aktivitas. Itu sudah cukup buat Ya. saya gitu. Oke. Enggak. Oke, Bu Debi. Ya, ini ada, saya sapa dulu ya. Ada Ibu Diana Simanjuntak. Ada Pak Iwan. Pak Iwan siapa ini? Pak Iwan ada banyak Pak Iwan ini. Cuman tulis Pak Iwan aja nih. Pak Iwan siapa? Pak Iwan Oh, Pak Iwan Sukmawan. Setiawan. Sukmawan ya. Pak Setiawan, Pak. Pak Iwan Sukmawan apa? Setiawan. 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 Oke. Sukmawan, Sukmawan. Oh, Sukmawan. Sukmawan. Bukan Oh, bukan Setiawan. Ada banyak nama Iwan banyak. Oke, ada Ibu Saya Evelyn. nggak setia, Pak. Pak Andre, saya nggak setia. Ya, oke. Ada Ibu Evelyn, ada lagi siapa lagi? Oh, nggak ada lagi ya. Ya, ada Bu Evelyn, ada Pak Iwan. Ya, Pak Iwan ada yang mau ditanyakan, Pak Iwan? Menarik ini dari narasumber kita ini. Boleh buka? Enggak, Pak. Saya masuk terlambat tadi, pendengar saja. Oh ya, Silakan oke. lanjut. Ya, Bu Diana atau Ibu Evelyn, ada yang mau ditanyakan, silakan buka mikrofonnya dan bisa bertanya sama Ibu Debbie ini. Luar biasa ini. Ya, dari Ibu Evelyn mana nih? Ibu Evelyn PSBB kah? Bu Evelyn Ferdinandus itu, iya saya kira PSBB saya kira. Atau Lanjut aja Pak, saya telat tadi Pak. telat ya, oke. Ya, Ibu Diana ada yang mau ditanyakan? Enggak lah Pak, aku nyimak aja Pak Oh Andre. ya, oke. Ya, Pak Iwan kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjut ya. Ibu Debbie. Ya. Pak Karel, no. Oh, Pak Karel. Oh ya, Pak Karel mau bertanya. Boleh, silakan Pak Karel. Silakan Pak Karel. Monggo. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah. Iya, makasih Pak Karel. Ya. Ini boleh Ibu jawab atau tidak juga, tidak apa-apa. Ya. Kalau mungkin itu pribadi ya. Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf. Ya, disclaimer dulu. Ya. Tadi saya dengar Ibu tinggal bersama dengan adik ya. Ya, adik kandung. Ya, adik kandung yang beda keyakinan. Ya. Yang saya mau tanya, mohon maaf ya. Bapak, suaminya Ibu? Kenapa Pak? Sudah berpulang? Suami Ibu sudah berpulang? Enggak, masih hidup. Oh, masih hidup. Oh, sorry. Oh, iya. Jadi sementara pisah ya? Iya. Oke.
Eh, Satu lagi saya mau tanya, Ibu. Eh, Apa ya? Ya mungkin nanti kita japrian lah ya. Ya, kita japrian, Bapak. Satu hal yang saya mau tanya ini umum, Bu. Apakah pada waktu Ibu dalam pelayanan gitu, kemudian adiknya tahu mau pergi gitu, apa enggak ditanyai mau kemana gitu? Apa dia izinkan atau tidak? Sama sekali tidak, karena memang dia tahu saya pelayanan mulai dari Makassar, Kendari, kembali ke Kolaka. Dia tahu. Karena adik saya memang kan eh, sudah kategorisasi dan dia ikut suami. Jadi dia tahu gitu. Dan saya bersyukur juga mereka tidak pernah bilang menyinggung atau apa, tidak pernah berdebat, tidak pernah, sama sekali tidak pernah gitu. Dan saya sangat bersyukur adik-adik saya, kami saling menghargai ya, saya hargai mereka, mereka juga hargai saya. Jadi enggak, kalau soal agama sangat intern, enggak pernah kami satu dan lain hal sama sekali tidak. Dan yang menjadi dengan saya, adik saya yang nomor 2 itu yang lebih cetus ngomong. Kalau saya sih masih jaga-jaga orang punya perasaan ya. Kalau kasih keluar kata-kata, kalau adik saya tidak, yang di Makassar dia orangnya dor gitu. Jadi kalau ya, tapi saya sangat bersyukur adik saya juga setiap saat yang di Makassar nelpon bagaimana. Cuma yang menjadi kendala sama saya kali ini yaitu kalau awal-awalnya kalau saya mau pergi gereja biasanya kan dia bangunnya sholat itu jam 4 subuh setiap hari. Nah yang saya perhatikan akhir-akhir ini kalau saya mau ke gereja setelah saya mau ke gereja baru dia bangun gitu. Jadi saya dulu kalau saya mau pergi saya tidak ada punya duit, saya kasih tahu uh, pinjam motor gitu atau antar, tapi banyak alasan bla 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 gini, tapi saya enggak mau ambil pusing gitu. Saya enggak mau, jadi kalau saya enggak bisa gereja pagi saya gereja sore, gereja malam. Tapi disitulah kalau saya memang enggak punya uang ya saya enggak pergi gereja, saya hanya Zoom gitu. Saya percaya, saya tahu trik-trik gitu, saya enggak mau sampai bagaimana. Jadi kadang kalau air di sini kan satu hari jalan, satu hari tidak. Jadi kalau saya mau pergi gereja, saya mandi di kamar mandi adik saya. Michael mandi di belakang. Nah itu yang menjadi kendala pada saat kalau saya mau ke gereja, mereka belum bangun. Tapi Tuhan itu sangat baik, dia selalu memberi saya hikmat. Jadi kalau saya tahu bilang saya mau pergi gereja hari Minggu, saya kasih penuh air di dapur supaya saya bisa ke gereja. Karena saya kalau ke gereja kan pagi jam 9. Jam 5 itu jam 4 saya sudah bangun. Karena saya harus doa. Habis doa itu saya benahi apa yang saya mau bikin gitu. Saya sarapan dulu baru mandi. Jadi saya tampung air untuk saya ke gereja gitu. Cuman baru-baru saya nak ke gereja karena bermasalah tulang belakang saya itu. Kalau saya tak ndak ini, saya ndak mau tanggapi yang negatif ya. Mungkin mereka juga bagaimana, tapi saya ndak pernah mau tanggapin. Ya emang berkaya Pak Karel bilang, adik saya ndak pernah larang gitu. Saya sendiri yang ini gitu. Ya, oke. Ya, ada lagi Pak Karel yang mau ditanyakan? Terima kasih Bante. Oke. Ya, Bu Debbie. Bisa tolong dijawab pertanyaan saya ya. Jawab secara jujur. Ibu Dewi sekarang kan pelayanan dari kaum marginal. Kaum marginal itu kaum pemulung yang enggak ada yang hidup dari belas kasihan. Nah, Ibu Debbie sendiri enggak kerja. Ada enggak orang yang bilang, Ibu Debbie ini terlalu sombong nih. Sok kali dia enggak kerja, enggak ada duit. Dia mau melayani orang pemulung, kan perlu dana. Paling enggak ya perlu beli nasi bungkus lah, beli ini, beli itu kan. Nah, Bu Debbie itu enggak kerja. Duitnya dia malah terlalu sombong nih. Ada enggak yang bicara gitu?
Atau saya Sama yang sekali mungkin tidak bicara? ada. Mungkin saya yang bicara. Apa? Ya Apa berarti Bapak tidak punya hati. misalnya, loh, enggak, ini kita bicara fakta. Ah, Bicara fakta kan, nanti orang kan pasti Iya, berpikir kan, iya betul. Ibu Debbie kan nggak kerja. Ini bicara fakta lah ya. Mungkin dia enggak akan bertanya, mungkin dalam hatinya, Ibu Debbie itu kenapa dia ngurusin pemulung? Ibu Debbie nggak kerja. Dari mana itu donaturnya? Ada nggak yang bertanya gitu? Atau mungkin nggak ada lah, mungkin nggak berani bertanya. Sama sekali. Nah, Ya, mungkin nggak berani. Misalnya ada yang bertanya, apa kira-kira jawab Bu Debbie? ya kalau saya sih jawabnya, kita kan bukan hidup dari roti saja, tapi kan dari firman. Jadi kalau anak-anak pemulung itu, kalau saya biar saya tidak bawa apa-apa, saya datang saja bercerita dengan mereka, dengan keluarga mereka, mereka malah saya disuguhi teh panas, pisang goreng gitu. Oke. Jadi kan bukan harus, ya kadang sih saya dalam hati itu menangis ya kalau saya tidak bisa bawakan mereka. Ya, saya datang ngomong ke mereka dan mereka juga tahu keadaan saya, jadi saya datang ngomong ke mereka. Jadi kadang saya ngajarin ngajarin aja, nggak Iya, ada iya. bilang bagaimana ya, karena mereka juga tahu kondisi saya gitu. Oke. Apalagi dua jemaat yang Kristen ya, itu yang sangat tahu sekali. Jadi saya suruh mereka backup untuk pelayanan di pemulung gitu. Jadi kalau saya ada berkat ya itu dulu ke mereka, kayak beli sace-sace, snack-snacknya untuk anak-anak gitu. Betul. Itu Very kalau good. ada berkat saya beli makanan. Kalau tidak ya tidak. Dan mereka juga Oke. tahu kapan saya tidak muncul, saya tidak punya duit gitu. Oke. Itu jadi enggak, bukan Mantap. bilang Bagus. Very good. tidak, bukan bilang nanti kita ada baru kita mau melayani, enggak perlu gitu. Oke. Dengan Very good. kita ngomong dengan kata-kata kita dan pelayanan kita secara fisik ya, pelayanan secara Very fisik, good. saya Mantap. rasa mereka juga lebih Mantap. senang gitu. Mantap. Ya. Very good. Oke, mantap Bu Debbie ya, luar biasa. Itu yang saya harapkan ya. Jadi maju terus Bu Debbie ya, tetap semangat melayani gitu. Pasti ada. Pak Andre, Ya, saya jadi silakan. nggak jadi merokok Pak Andre, tadi mau merokok, jadi nggak merokok saya. Jangan Pak Saud. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak Saud sama Ibu Debbie? Iya, saya mau nanya Bu Debbie nih, Bu Oke, Debbie. silakan. Iya. Ya, Gimana rencana ke California. depan? Iya. Gimana rencana ke depan ini? Apakah ini nanti ke depan ini mau ngambil sekolah pendeta apa ya? Karena Bu Debbie ini lagi S1 ini. Ya, Mau mantap. melanjut nanti ke S2 atau gimana nih rencananya? Ya kan nggak salah nggak Pak Andre nanya Betul. rencana? Iya. Betul. Ya, Makasih ya Pak Andre. silakan. kalau saya sih puji Tuhan ya, saya ditawarin dari DTU untuk sekolah ya, semuanya karena Tuhan. Tapi maksud Amin. saya kita menghadap Tuhan kan Tuhan tidak tanya ijazah, tapi Amin. Tuhan tanya apa yang kau sudah lakukan di dunia selama kau hidup. Jadi Amin. bagi saya Pak Saud itu tidak terlampau penting ya, tapi hati kita untuk melayani umat Tuhan, melayani ciptaan Tuhan, karena itu kan Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku ya kan. Amin. Itu yang lebih penting daripada kita sekolah tinggi-tinggi tapi kita tidak berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kayak contohnya ya, kayak Pak Saud, kita punya rencana untuk anak-anak narkoba. Kita bisa khotbah, kita bisa punya, tapi tidak semua orang yang punya titel sarjana, dokter, profesor, STA, MTA, hahaha di belakang semua punya hati untuk melayani orang-orang mardian ya, untuk melayani orang-orang pemulung. Tidak ada. Ya. Mereka hanya mau layani di gedung-gedung besar. Mereka Betul. mencari ijazah-ijazah tinggi untuk pelayanan yang besar. Tapi mereka tidak pernah mau melayani orang-orang yang dibawa-bawa. Malah yang melayani orang dibawa-bawa biasanya pendeta biasa-biasa aja. Tak memang yang punya hati mau melayani, ya kan? Gitu. Jadi untuk kedepannya itu saya tidak
tidak begitu bagaimana ya, terserah Tuhan ya, maunya Tuhan giring kemana, karena saya tidak tahu ke depannya gitu. Yang saya ke depannya saya mau nomor satu itu kan anak-anak saya mengasihi Tuhan, yaitu Amin. melayani di ladang Tuhan. Puji Tuhan, saya punya anak yang laki-laki melayani, suami istri pelayanan, anak-anak cucu saya juga pelayanan di pelayanan gereja. Michael juga, tinggal yang saya sangat bergumul anak saya yang cewek yang Di Bali ya, yang di bule, Denpasar. yang bule Nadia, iya yang di Denpasar itu kena juga bukan besar di saya dan bukan juga didikan saya. Ya saya maklumi untuk saya bisa mengubah dia itu tidak segampang balik telapak tangan. Right. Tapi selama ini pergumulan saya ya, saya percaya satu waktu biar kalau Tuhan yang ubah tidak ada manusia yang bisa mengubah. Amin. Kalau Tuhan yang ubah, ya kan? Biar nanti waktunya Tuhan. Kalau untuk pertanyaan Pak Saud, ke depannya suka-sukanya Tuhan, Pak. Mau giring kemana, saya tetap ikut aja. Amin. Iya, ikut saja maunya Tuhan kemana. Tuhan Ya. suruh terus, Tuhan bilang istirahat. Kalau bagi saya itu. Ya, oke. Oke, Bu Debi, waktunya sudah habis lagi ya. Ya, Bu Debi bisa sampaikan kira-kira pesan apa Bu Debi untuk teman-teman kita di virtual Zoom ya, dan juga yang di YouTube channel. Makin banyak ya orang yang nonton ini Bu Debi ini dari Kolaka, mungkin orang Sulawesi semua nih. Di YouTube banyak orang juga ya, di YouTube, Facebook dan Instagram. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan pada teman-teman? Pesan saya kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Amin. Melayani Tuhan nomor satu. Pesan saya terus nomor duanya, mari jangan kita selalu mengangkat leher kita ke atas, tapi tunduklah ke bawah untuk melihat orang-orang yang di bawah yang gini. Karena apa? Semuanya kita akan tinggalkan, ya kan? Kekayaan, semuanya, harta benda, semuanya itu akan kita tinggalkan. Tapi yang kita bawa apa? Yaitu kasih, ya, kasih yang paling besar, kasih. Dan apa yang kita lakukan buat sesama kita itu yang paling penting ya. Amin. Jadi kita enggak ini enggak sampai, jangan cuma karena harta kita tinggalkan Tuhan. Kita menyangkal Tuhan, jangan karena harta kita menyelipkan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau itu bagi saya. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Jangan cuma melayani di atas, tapi kita lihat ke bawah. Itu karena banyak kita jangan seperti orang di luar ya, orang di seberang. Mereka di seberang lebih motivasi melayani orang-orang di bawah daripada kita gitu. Kita menangnya cuma pakai jas, tapi kita enggak punya hati. Mari kita pakai jas, tapi kita punya hati untuk bisa melayani orang-orang di bawah. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Pak Andre. Luar biasa Bu Debi ya. Oke, yang saya tangkap ya, kalau saya boleh closing statement ya dari kesaksian dari Ibu Debi yang sesi kedua ya. Tuhan tidak pernah berhenti ya ternyata ya. Memproses kita ya, termasuk memproses Bu Debi. Tidak mudah loh. Dia harus ikut sama adiknya yang berbeda ya, berbeda keyakinan. Mute-nya, Pak. Gak ada suara. Pak Andre, suaranya hilang, Pak. Pak Andre. Suaranya hilang, Yang Pak. beli Ibu Evelyn yang ambil suaranya. Pak Saud tadi pagi lupa Pak Andre Andre dijadikan co-host, akhirnya enggak direkam Ibu ini. 1, 2, 3. Ibu Selfie. Halo, bisa dengar? Ya, siap. Sudah. Oke. Jaringannya down ya. Ya, disinilah ya. Saya perhatikan Ibu Debi ini tidak berhenti ya. Tuhan memproses ya. Itulah cara Tuhan untuk membentuk ya setiap kita sebetulnya, termasuk Ibu Debi dan kita semua ya. Untuk apa? Sebetulnya untuk mempersiapkan jawaban atas doa-doa Bu
Ibu Debbie ya, yang setiap ini. Ingat, ujian hanyalah salah satu dari cara Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk apa? Mempersiapkan jawaban dari doa-doa dari Ibu Debbie dan untuk kita semua. Ya, perhatikan saya ke depannya. Perhatikan. God has many ways to prepare answer to your prayer. Tuhan punya banyak cara untuk mempersiapkan jawaban atas doa-doa Anda semua. Coba perhatikan. Setiap ada hujan, ada mendung, pasti sertai pelangi kan? Ya nggak? Muncul pelangi. Demikian juga ya. Proses Tuhan seringkali pasti ada berkat. Kalau mau kita jujur, pasti ada berkat. Nah, disinilah. Trust that behind every storm, God's love and promises remain faithful and His glory will be revealed in this time. Nah, disinilah ya pentingnya, percayalah, di balik setiap badai selalu ada kasih dan ada janji Tuhan. Tetaplah setia, dari kemuliaannya akan nyata tepat pada waktunya. Tetap semangat Ibu Debbie, tetap Ya. layani Tuhan. Tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kompak siang for Christ, Indonesia for Christ. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel. Ya, oke. Terima kasih Pak Andre sudah memberikan waktu bagi saya. Terima kasih Bu Debbie ya, sudah sampaikan testimoni untuk siang hari ini. Kita akan lanjutkan.